Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak SMP Negeri 1 Gedung Haji Baru, khususnya kelas 9. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ada yang berbeda pada tahun pelajaran baru 2020-2021 ini, yaitu bahwa biasanya kita yang di awal tahun selalu tatap muka, untuk tahun ini kita melakukan pembelajaran daring. Hal ini tidak lain tidak bukan karena wabah yang sedang merajalela di Indonesia, yaitu karena COVID-19. Untuk itu, untuk melindungi kalian dan kita semuanya agar tetap sehat, maka pembelajaran dialihkan di rumah atau dengan sistem daring. Tapi jangan khawatir, Ibu Windy khususnya untuk mata pelajaran IPS akan tetap membimbing kalian baik dari segi materi maupun pengerjaan tugas, agar kalian tetap mendapatkan hak yang memang seharusnya kalian dapatkan. Nah, untuk video pertama ini Ibu Windy akan membahas materi pada bab 1, yaitu tentang benua-benua yang ada di dunia. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi berkaitan dengan bentuk muka bumi yang harus kalian ketahui. Sebelum masuk materi, lihat dulu yuk video berikut ini. Check it out. Baiklah anak Ibu Windy semua, nah itu dia tadi video tentang bentuk muka bumi. Dari tontonan yang sudah kita lihat tadi, itu menunjukkan bahwa luar biasa Tuhan menciptakan alam ini ya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada gunung di sana, ada lembah, ada bukit, ada jurang, ada lautan, ada sungai. Yang tentunya keberadaannya diciptakan Tuhan itu karena bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya bahwa bentuk muka bumi itu tidak rata. Apa sih yang menyebabkan ketidakrataan bentuk muka bumi? Nah, ini akan kita bahas pada video kali ini. Dan juga kita sekaligus akan membahas pembagian muka bumi yang terdiri dari dua, yaitu daratan dan lautan. Dan daratan kita akan fokuskan pada pembagian benua-benua. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Berdoa mulai. Oke, kita akan masuk ke materi mengenal benua. Tapi sebelum kalian memahami lebih dalam tentang benua, kalian akan Ibu ajak dulu mengetahui apa itu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik di daratan maupun lautan, yang berupa struktur dan relief yang beragam macamnya. Ada cekungan, lembah, pegunungan, bukit, jurang, dan lain-lain. Nah, keberagaman macam bentuk muka bumi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena adanya tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen ialah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak yang berasal dari benua ataupun kerak samudra. Tenaga ini mempunyai sifat membangun. Mengapa? Karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan pada kerak bumi, sehingga di permukaan bumi muncul pegunungan dan perbukitan. Contoh tenaga endogen adalah tenaga tektonik dan vulkanik. Faktor kedua yang menyebabkan bumi tidak rata itu adalah adanya tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi.
Berbeda halnya dengan tenaga endogen yang bersifat membangun, tenaga eksogen justru merusak apa yang sudah dibangun oleh tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari air, angin, sinar matahari, dan organisme. Contoh organismenya bisa berbentuk tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, itu dia dua tenaga yang menyebabkan bentuk muka bumi menjadi tidak rata. Secara umum, muka bumi terdiri dari yang pertama, daratan. Apa itu daratan? Daratan dalam geografi berarti bagian permukaan bumi yang secara tetap atau permanen tidak tertutupi oleh air laut, seperti pulau dan benua. Yang kedua yaitu lautan. Lautan merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas sekali di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih memfokuskan pada bagian bumi daratan yaitu benua. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu benua. Benua merupakan hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Menurut pembentukannya, benua di permukaan bumi ini telah mengalami pergeseran dan perubahan bentuk. Awalnya, benua hanya ada satu, yaitu Pangea, dan hanya ada satu samudra, yaitu Tetis. Pada perkembangan selanjutnya, benua Pangea yang besar tersebut pecah menjadi dua dan bergeser secara horizontal, yaitu satu di bagian utara disebut benua Laurasia dan satu lagi di bagian selatan disebut benua Gondwana. Kemudian terus mengalami perkembangan dan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua hingga saat ini, yaitu menjadi 6 benua, terdiri dari benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan benua Antartika. Benua pertama yang akan kita bahas adalah benua terbesar di dunia, yaitu benua Asia. Benua ini merupakan benua kuning. Mengapa mendapatkan julukan benua kuning? Karena mayoritas penduduknya rata-rata berkulit kuning. Karakteristik dari benua Asia ini adalah benua Asia merupakan populasi penduduk terpadat di dunia. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Di benua Asia ini juga terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar, terutama pada negara-negara di kawasan Jazirah Arab. Pun perlu kalian ketahui bahwa benua Asia merupakan tempat munculnya dan berkembangnya agama-agama besar di dunia seperti Islam di Arab Saudi, agama Kristen dan Katolik di Yerusalem, agama Hindu dan Buddha di India, serta agama Konghucu di Cina. Di benua Asia ini pun terdapat pegunungan terbesar di dunia, yaitu pegunungan Himalaya, di mana puncaknya yaitu Gunung Everest merupakan puncak tertinggi di dunia yang terdapat di negara Nepal. Selain gunung, Asia pun kaya akan gurun. Banyak gurun di wilayah ini. Ada gurun Arab di Asia Barat, gurun Thar di perbatasan Asia Barat dan Asia Selatan, serta gurun Gobi yang merupakan gurun terbesar kedua di dunia dan gurun Taklamakan di kawasan Asia Timur. Nah, itu dia karakteristik benua Asia. Yuk kita lanjut ke benua terbesar kedua, yaitu benua Amerika. Yuk kita lanjut jalan-jalannya ke benua Amerika. Benua ini merupakan benua terbesar kedua di dunia. Benua Amerika sering disebut sebagai benua merah. Mengapa demikian? Karena di Amerika terdapat suku Indian yang sering disebut sebagai suku berkulit merah. Walaupun sebenarnya mereka tidak berkulit merah loh. Mereka disebut suku berkulit merah karena memiliki kebiasaan suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Nah,
Amerika ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, selain dia merupakan benua terbesar kedua di dunia, benua ini juga merupakan benua terpanjang di dunia karena membentang dari utara sampai ke selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Karena memanjang, otomatis Amerika memiliki iklim yang sangat variatif, mulai dari tropis, subtropis, dan sedang. Negara maju terdapat di Amerika Utara, sedangkan Amerika Tengah dan Selatan rata-rata mereka merupakan negara berkembang. Di Amerika Serikat terdapat pegunungan Rocky yang berada di bagian utara dan pegunungan Andes yang berada di bagian selatan, dan puncak tertingginya terletak di Gunung Aconcagua yang merupakan perbatasan Chili dan Argentina. Di benua Amerika pun terdapat gurun, yaitu Gurun Atacama dan Gurun Mojave. Oke, kita lanjut ke benua terbesar ketiga di dunia. Benua yang ketiga terbesar di dunia ialah benua Afrika. Benua Afrika disebut juga benua hitam. Mengapa disebut benua hitam? Karena mayoritas penduduk Afrika rata-rata berkulit hitam. Selain itu juga di Afrika terkenal dengan cuaca yang ekstrim panas, dengan banyaknya binatang buas, dan mereka rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun karakteristik benua Afrika yang perlu kalian ketahui adalah bahwa penduduk asli benua Afrika tergolong ras Negroid, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu yang terdapat di wilayah bagian selatan Gurun Sahara. Nah, di benua Afrika terdapat puncak gunung tertinggi yaitu Gunung Kilimanjaro, tepatnya di negara Tanzania. Di benua Afrika pun dilewati garis khatulistiwa, garis balik selatan, dan garis balik utara. Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa yaitu Gabon, Kongo, Zaire, Uganda, Kenya, dan Somalia. Nah, di benua Afrika ini terkenal sekali loh dengan banyaknya wilayah gurun. Bahkan gurun paling luas di dunia yaitu Gurun Sahara ada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Ada juga Gurun Kalahari di Afrika bagian selatan, Gurun Libya, dan Gurun Namibia. Lanjut lagi ya jalan-jalannya ke benua yang keempat yaitu benua Eropa. Benua ini dikenal dengan benua biru. Mengapa disebut benua biru? Karena mayoritas penduduk benua Eropa memiliki mata berwarna biru. Masyarakat Eropa termasuk dalam ras Kaukasoid, yaitu ras dengan ciri kulit putih dan berambut pirang. Nah, hal inilah yang menjadi karakter kuat benua Eropa dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Negara-negara yang ada di benua Eropa rata-rata merupakan negara golongan negara maju, di mana kegiatan ekonomi di benua ini didominasi oleh sektor industri dan jasa. Wilayah secara keseluruhan terletak di utara khatulistiwa, sehingga iklimnya ada subtropis, sedang, dan kutub. Benua Eropa merupakan satu-satunya benua yang tidak memiliki gurun sama sekali. Wilayah ini tapi memiliki banyak pegunungan, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Ural, dan pegunungan Kaukasus, di mana ketiga pegunungan ini merupakan bagian dari sistem sirkum Mediterania dan puncak tertingginya ada di Gunung Elbrus di negara Georgia. Nah, sekarang kita lanjut ya ke benua yang paling kecil di dunia, yaitu benua Australia. Benua ini disebut benua hijau karena benua ini merupakan benua paling datar di dunia. Benua ini berpenduduk asli yaitu suku Aborigin yang terkenal dengan senjatanya yaitu bumerang.
Pada pantai timur Australia terdapat karang penghalang terbesar dan terpanjang di dunia, yaitu The Great Barrier Reefs. Benua ini faunanya khas loh dan unik-unik yang berbeda dari benua lain, seperti fauna berkantung yang hanya ada di Australia, yaitu kanguru. Sehingga benua ini disebut sebagai benua kanguru. Ada lagi hewan lain yang unik yang tidak ada di benua lain, yaitu platypus, koala, wombat, wallaby, dingo, dan lainnya. Oke anak-anakku sekalian, itu dia tadi beberapa penjelasan berkaitan dengan karakteristik 5 benua yang ada di dunia. Mudah-mudahan apa yang Bu Indi sampaikan melalui video pembelajaran ini memberikan makna yang berarti dan menambahkan ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Selanjutnya, tugas untuk kalian untuk minggu ini adalah meringkas atau merangkum materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan nantinya kita bisa bertatap muka kembali setelah corona berlalu. Assalamualaikum.